Pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Baftu Abi Gebrel, siap membantu Habib Rizik Syihab untuk pulang ke tanah air. Namun, bantuan akan dilakukan jika Habib Rizik memenuhi sejumlah persyaratan. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami juru bicara Habib Rizik Syihab, yakni Bapak Abdul Khoir Ramadan. Kami sebenarnya juga telah mengundang Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Baftu Abi Gebrel, namun hingga saat ini belum bisa bergabung bersama kami, belum bisa hadir. Kami masih menunggu responnya, semoga bisa bergabung di dialog ini. Assalamualaikum Pak Abdul Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Khoir, kita ingin tahu Pak, respon dari pihak Habib Rizik Syihab setelah adanya 3 syarat yang disebutkan oleh Duta Besar. Ya, begini, dalam perspektif hak asasi manusia, baik yang diatur oleh hukum positif maupun kebiasaan dan hukum internasional, apabila ada warga negara yang mengalami suatu permasalahan di luar negeri, maka berdasarkan azas yurisdiksi personal, negara itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Negara ini adalah pelaksana tugas, dia duty holder. Sedangkan warga negara, in case Habib Rizik Syihab, dia adalah pemegang hak, right holder. Kepentingannya harus dilindungi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Karena itu kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, yang memulangkan Habib Rizik tanpa adanya suatu syarat apapun. Persyaratan yang diajukan oleh Duta Besar Indonesia di Riyadh itu tidak memiliki suatu kondisi kepastian terhadap adanya kewenangan yang melekat pada seorang diri duta besar. Apa kaitannya mengajukan persyaratan itu, sedangkan pencekalan yang berujung pada pengasingan politik terhadap Habib Rizik ini terjadi sejak bulan Juni tahun 2018, jauh sebelum adanya Pilpres. Jadi tidak ada relevansinya persyaratan itu, yakni persyaratan bahwa Habib Rizik harus mencabut pernyataannya bahwa Jokowi adalah presiden ilegal, dan juga mencabut sumpahnya tidak akan meminta bantuan kepada pihak pemerintah. Justru kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah untuk memulangkan Habib Rizik, karena telah terjadi pengasingan politik dengan kemasan, dengan etalase yang disebut dengan cekal, dalam hal ini pencegahan keluar. Itu Bang yang Abdul, harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemulangan tanpa syarat. Bang Abdul, jika tidak ada komunikasi menurut Duta Besar Indonesia, ini bagaimana bisa dilakukan bantuan ini kalau tidak ada komunikasi kepada Duta Besar? Ya, sudah dilakukan. Jadi Duta Besar ini telah melakukan kebohongan publik. Kalau yang bersangkutan bilang hanya sekali, itu bohong besar. Bang Abdul? Ya, pertama sebagaimana disebutkan waktu dia di Qatar. Yang kedua itu waktu ada pertemuan dunia Islam di Jeddah. Itu komunikasi dilakukan oleh Habib Rizik dengan beliau, dan bahkan Duta Besar Agus Miftah mengirim kepala pos BIN pada kantor kedutaan besar Indonesia di Saudi Arabia, yaitu Bapak Hafiz, untuk menemui Habib Rizik di rumahnya, meminta berkas kelengkapan dokumen dan meminta keterangan. Jadi ini sudah dilakukan upaya komunikatif pemberian data dokumen dari Habib Rizik melalui Bapak Hafiz selaku Kepala Pos Badan Intelijen Negara pada Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh atas perintah dari Bapak Duta Besar itu sendiri. Kalau dibilang ini tidak komunikatif, tidak, justru pihak Kedutaan Indonesia di Riyadh yang tidak akomodatif, tidak komunikatif, bahkan menyatakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, kontroversial dan merugikan kepentingan Habib Rizik selaku warga negara. Itu yang harus dimengerti. Pak Abdul Khoir, kami sangat membutuhkan sebenarnya pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Baftu, agar kesannya Bapak tadi harus ada bukti juga Pak. Kalau menuduh kalau tidak ada bukti ya percuma. Intinya sudah ada 3 syarat itu yang jelas terekam di media. Iya, seharusnya dihadirkan. Saya tidak menuduh, ini adalah fakta. Fakta untuk mengkantor pernyataan Bapak Duta Besar itu.
Baik, Karena Pak Abdul Hoir. faktanya seperti itu. Saya tidak mengada-ngada. Prinsipal dalam hal ini. Yang Oke, mulia Imam Besar Bang Habib Abdul. Rizik Syihab telah memberikan keterangan itu. Baik, Pak Oke, Abdul Hoir. Terima kita kasih tadi banyak. juga masih terus berusaha Ya. untuk menghubungi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh, hingga saat ini belum bisa bergabung bersama kami ya. Tapi kami sudah mencoba dari awal tadi ya. Syaratnya perlu kami ulangi lagi pemirsa, syarat yang diberikan yakni diantaranya Rizik harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi, kemudian Habib Rizik Syihab mencabut pernyataannya yang menyebut Jokowi, Ya. itu salah syarat yang harus dipenuhi. Namun hingga saat ini belum ada jawaban sama sekali Iya, ya betul dari pihak sekali. Duta Besar ya. Pemirsa Kabar Petang segera kembali dengan Anda kembali di Kabar Petang pemirsa mengenai dialog kepulangan Habib Rizik Syihab dengan 3 syarat yang diajukan. Kami ajak Anda berdiskusi bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, ada Bapak Agus Maftuh Abi Gabriel. Assalamualaikum Bapak Agus Maftuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Agus Maftuh, sebelumnya ada dari Direktur Habib Rizik Syihab Center, yakni Bapak Abdul Hoir, yang menyatakan bahwa sebenarnya persyaratan ini relevansinya apa, Pak? Bukankah harusnya pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi warga negaranya di luar, Pak Agus Maftuh? Jika dicermati dalam wawancara kami di belak-belakan detik.com, tidak ada istilah 3 syarat tersebut karena pertanyaan yang diajukan oleh presenter Detik minta nasihat apa yang harus dilakukan oleh saudara MRS di Arab Saudi biar pengurusan beliau dilakukan oleh KBRI. Jadi bukan syarat kepulangan tapi syarat semacam nasihat. Jadi bukan 3 syarat itu. Iya, artinya Pak Agus sebenarnya harus ada komunikasi, harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi, benar? Ya harus itu. Soal kemudian dia mengarang cerita di tempat suci yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya ingatkan kepada Habib MRS untuk tidak mengarang cerita di Al-Makkah Al-Mukarramah, di Al-Masyair Al-Muqaddasah, tempat suci umat Islam. Jadi perlu saya tegaskan kami tidak pernah mengirim staf baik dengan perintah lisan ataupun perintah verbal untuk menemui WNI atas nama Muhammad Rizik Syihab. Itu jelas clear. Baik, Pak Agus menegaskan bahwa ini sebenarnya bukan persyaratan, namun nasihat. Nasihat apa Pak agar bisa Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia? Nasihat yang saya berikan kepada beliau karena pertanyaan yang disampaikan kepada saya oleh Mas Alexander Sudrajat, apa yang bisa dinasihatkan kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Pertama saya bilang KBRI belum menerima data dari Habib MRS karena sampai saat ini beliau belum pernah mendatangi perwakilan RI. Saya bilang tidak usah nyampe ke Riyadh yang 1000 km, tapi cukup yang terdekat yaitu di Jeddah, yang kira-kira cukup 40 menit dari Mekah, dan itu pun tidak dilakukan. Jadi secara fisik saya belum pernah ketemu dengan Habib MRS kecuali ketika di pemakaman guru kami, Kiai Haji Maimun Zubair, di pemakaman Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Iya, Pak Agus, artinya belum ada komunikasi dengan Habib Rizik Syihab hingga saat ini? Sampai saat ini belum ada laporan dari Muhammad Rizik Syihab permasalahan apa yang dia alami, sehingga sampai hari ini kami belum bisa memberikan data kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Baik, kemudian ada poin-poin nasihat lain Pak? Halo? Ada poin-poin nasihat lainnya Pak? Artinya kami bisa melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri karena di sini saya memakai akhlak diplomatik, rambu-rambu diplomatik. Kami tidak bisa langsung berkomunikasi dengan lembaga super body-nya Saudi yaitu Ri'asatul Amni Daulah atau Presidency of State Security. Jadi lorong yang kami pakai adalah lorong Kementerian Luar Negeri Saudi. Iya, Pak Agus, nasihat-nasihat apa lagi yang Pak Agus berikan selain tadi mengenai belum terima data yang seharusnya Pak Agus terima begitu? Iya, yang bisa kami advise-kan, ini kalau beliau bisa menerima, pertama
berikan data-data itu kepada perwakilan Republik Indonesia yang di Arab Saudi, yang dalam hal ini yang terdekat adalah KJRI Jeddah. Yang kedua, karena dia sudah memunculkan sebuah statement yang sangat tidak etis dan sangat sensitif di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, sampai orang-orang Arab mengatakan saudaramu ini, saya sebut dengan bahasa Arabnya, ghairu mu'tarifin bi hukumati. Dia sudah tidak mengakui presidennya. Dan statement yang ketiga adalah dia sudah melakukan sumpah untuk tidak minta tolong kepada pemerintah yang menurut dia adalah pemerintah yang zalim. Jadi menurut saya, tolong cabut kata-kata ini kata-kata sangat tidak etis. Saya ingatkan kepada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ada sebuah hadis. Saya yakin dia hafal hadis ini, bahwa orang yang keluar dari sebuah pemerintahan itu dia akan mata mitatan jahiliyah. Dia akan mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Ini yang perlu saya ingatkan kepada beliau sebagai sama-sama seorang santri. Jadi tolong ini dipahami. Dan yang kedua, yang ketiga, tolong cabut sumpah itu. Saya yakin kitab yang ada di belakang beliau, di rumah beliau, karena saya juga santri, saya biasa membaca kitab-kitab tersebut. Dalam kitab-kitab tersebut ada sebuah bab namanya Kitabul Aiman wan Nudur, kitab tentang sumpah dan nazar. Ada caranya bagaimana mengescape, lari dari sebuah sumpah, kemudian dengan konsekuensi apa. Di dalam kitab-kitab yang di belakang beliau yang setiap beliau ceramah itu ada, mulai dari kitab Sahihul Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Jami' Tirmidzi, kitab Sunan Nasai, kitab Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta, dan Ad-Darimi, saya yakin ada di situ. Saya ingatkan dia sebagai sama-sama seorang santri. Artinya, statement-statement yang sangat sensitif tolong dicabut. Jadi tolong sekali lagi bahwa 3 nasihat ini bukan syarat kepulangan dia. Yang bisa memulangkan saudara saya Muhammad Rizik Syihab adalah ranahnya Kerajaan Arab Saudi. Indonesia hanya bisa melakukan pendampingan hak-hak beliau sebagai seorang WNI. Baik, Pak Agus, artinya nasihat ini apakah bersifat mutlak? Kalau dipenuhi oleh pihak Habib Rizik Syihab, artinya Habib Rizik Syihab bisa segera pulang ke Indonesia. Seperti itu Pak Agus? Tergantung ranahnya Saudi. Kami belum bisa melakukan komunikasi ke Saudi. Cuman kemarin ketika kami melakukan komunikasi informal dengan para kolega di Saudi, saya tanya ketika ada seorang warga negara atau warga negara Saudi, kemudian dicekal dengan lembaga yang dia sebut dengan Al-Mabahis Al-Amma atau General Investigation yang berada langsung di bawah Riasat Amni Daulah atau Presidency of State Security. Kolega tersebut mengatakan berarti ini ada permasalahan serius dan permasalahan hukum. Jadi logikanya jika ini terkena permasalahan hukum maka hukumnya harus selesai dulu. Kami akan melakukan pendampingan jika saudara saya WNI, karena ini sudah tugas dan kewajiban KBRI dan juga KJRI yang ada di Jeddah untuk melakukan pendampingan ketika ada seorang WNI tersangkut permasalahan hukum. Jadi saran berikutnya mungkin yang bisa dia lakukan adalah membayar denda overstay itu, karena ini sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dari manapun, Indonesia, Pakistan, India atau yang lain yang overstay di Saudi. Angkanya bisa 15.000 sampai 30.000 rial per orang. Dan ini kemarin memang kami juga sudah membebaskan sekitar 210 warga negara Indonesia dari denda overstay sekitar 23 miliar dan dibebaskan, diberikan oleh Saudi tanpa 0 rial pun kami bayar dan alhamdulillah mereka pulang ke Jakarta. Ya, Pak Agus, ini artinya jika nasihat sudah dilakukan, pihak KBRI sendiri akan berjuang begitu fight untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak Arab Saudi begitu? Betul, bekali kami dengan data-data yang ada. Data-data yang muncul di YouTube tidak bisa kemudian kami verifikasi data itu. Kami pengen data yang ada, yang termasuk cerita Habib MRS ketika pertama kali dicekal di bandara, kemudian yang kedua ditahan di Mekah, kemudian dalam masalah apa, kemudian di selnya seperti apa, apakah selnya di bunker atau di bawah tanah, permasalahan apa, kami nggak tahu semuanya ini, sehingga kami nggak bisa melakukan
melengkapi data-data kami untuk kami kirimkan kepada Kementerian Luar Negeri sebagai lorong utama komunikasi diplomasi Indonesia dan Arab Saudi. Iya. Pak Agus, bagaimana bisa menyampaikan nasihat-nasihat ini sehingga kedua belah pihak bisa berkomunikasi? Kalau tidak, nasihat ini tidak akan sampai kepada pihak Habib Rizik Syihab. Saya tekankan bahwa telepon pribadi saya yang direct langsung saya, bukan telepon kantor, itu bisa diakses oleh seluruh warga negara Indonesia di Saudi dan pasti saya jawab. Artinya menghubungi saya itu sangat mudah. Kalau nggak bisa datang, mungkin telepon aja. Selama ini teleponnya nggak pernah menceritakan tentang permasalahan yang ada. Teleponnya hanya sekedar, ya biasa-biasa, ayo Pak Dubes kita ngopi. Pernah juga dia telepon saya seakan-akan kenal baik dengan orang tua saya, padahal orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya bilang orang tua saya sudah meninggal, Beb, dan orang tua saya bukan Demak tapi Semarang gitu loh. Saya sempat canda itulah. Dia bilang, Pak Dubes, saya sudah kenal baik dengan orang tua Pak Dubes. Saya bilang, oh ya, sebagai seorang santri ya silaturahim lah kita. Meskipun orang tua saya sudah meninggal dunia. Baik Pak Agus Maftu, ini kan kesannya sangat alot sekali Pak. Mengapa begitu susah? Apakah ada tantangan di sana yang masih belum ketemu jalan keluarnya Pak? Yang bisa selesaikan, Habib Rizik harus kooperatif dengan perwakilan di sini. Soal dia mengatakan rezim zalim, atau Presiden Jokowi ilegal, tapi saya melihat dia ini masih memakai paspor Republik Indonesia dengan nomor sekian-sekian dan belum habis. Sudah kewajiban KBRI dan KJRI untuk melakukan pendampingan, pengayoman terhadap semua warga negara. Semua warga negara. Contohnya begini, untuk saudara-saudara kami yang sudah tervonis hukuman mati dan sekarang di penjara, kami care kepada mereka dan menolong mereka. Cuman untuk permasalahan seperti ini memang bukan prioritas KBRI. KBRI memprioritaskan untuk permasalahan yang high profile case, permasalahan yang kategori luar biasa seperti WNI yang sedang terancam hukuman mati, BNI yang sedang proses dan diduga berat dia akan dijatuhi hukuman mati, itu yang high profile case. Kami menyebutnya al-aulawiyah wal awaliyah. Untuk Muhammad Habib Rizik bukan prioritas kami karena bukan high profile case. Baik, terima kasih Bapak Agus Maftu Abi Gabriel, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi.